kita sampai di penghujung diskusi kita mengenai ta'aruf atau pacaran. Tapi semakin akhir malah semakin menarik diskusi ini. Nah ini tadi kalau yang dari dipaparkan oleh Mbak Ati sebelumnya adalah soal sekarang memang ruangnya menjadi agak terbuka sekali gitu ya. Jadi ada gap konteks dulu dengan sekarang yang kita tidak bisa nafikan. Justru dari pengalaman kita, orang tua lambat mengikuti teknologi, anak sudah sangat akrab dengan kemajuan teknologi. Nah saya mau tanya ke Mbak Ratu Dian, apa yang bisa dilakukan sesungguhnya oleh negara? Karena persoalan ini tidak hanya persoalan orang tua, ibu, ayah, juga keluarganya, tapi ini sesungguhnya persoalan negara karena menyangkut generasi muda. Apa peran yang bisa diambil dan harus diambil oleh pemerintah? Iya, 3 tahun belakangan ini pemerintah bekerja sama dengan DPR ya, dalam hal ini juga berbicara tentang konteks kekinian perilaku budaya yang sudah sangat tereduksi di Indonesia. Yang dulu Indonesia adalah orangnya ramah dan tamah, kemudian perilakunya sopan dan santun. Saya bedakan ramah dan tamah, sopan dan santun. Dalam saya kasih bold, garis besar gitu, di garis bawah itu garis sudah tereduksi. Saya nggak miringin, saya hanya tebalkan bahwa budaya-budaya itu sudah tereduksi. Dan negara melihat ini sebagai sesuatu celah akan terjadinya degradasi moral. Tetapi negara juga tidak bisa langsung memberikan semacam peraturan. Ini mengalami proses yang sangat panjang. Dan kami juga mengikuti proses itu. Ketika harus perilaku sopan dan santun, ramah dan tamah ini menjadi sebuah kekuatan di Indonesia, direkatkan dalam sebuah peraturan, tidak mudah. Tetapi ini perlu diantisipasi bahwa peraturan ini sangat memperkuat budaya lokal yang memang menjadi budaya nasional di Indonesia dengan meningkatnya angka kekerasan seksual, dengan adanya kejahatan atau kriminal terhadap bukan perempuan aja tapi laki-laki. Ini pemerintah membuat semacam aturan undang-undang anti pornografi dan anti porno aksi. Tapi mungkin pemirsa sudah tahu semua, ada beberapa provinsi yang menolak undang-undang tersebut. Bahkan provinsi tersebut ingin memerdekakan diri dari Indonesia dengan kalau undang-undang ini diketuk. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat kami agak mendukung ya untuk undang-undang tersebut. Karena ada perilaku yang kalau dulu ciuman di dalam ruangan rumah itu nggak ada masalah gitu. Tapi ini kan kita sebagai pasangan suami istri ciuman di depan, misalnya mau perpisahan pergi, suami mau keluar kota, kemudian kita pelukan, kemudian cium pipi kanan pipi kiri, itu udah mulai diatur gitu ya. Jadi perilaku-perilaku itu sempat diatur dalam sebuah undang-undang. Tetapi kontroversial ini terjadi karena kita belum mampu menjelaskan kok hal-hal sikap saja diatur dalam undang-undang. Yang ruang privat menjadi ruang publik. Iya, jadi ruang privat di ruang publik. Nah, ini sebenarnya juga mampu mengikat remaja-remaja kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan main. Karena aturan-aturan ini harus, biasanya kalau aturan dibuat sering dilanggar gitu kan ya. Tapi kalau kita tidak buat, berarti negara tidak mampu untuk mengatur negaranya ini secara permanen, aman, dengan meminimalisir kejahatan-kejahatan ini melalui undang-undang tersebut. Nah, anti pornografi dan anti porno aksi juga ini masih dalam debatable gitu ya. Walaupun undang-undang ini sudah berjalan, saya kira ini ada plus minusnya. Masih tahap percobaan juga kan, masih kita percobaan lihat exercise dalam undang-undang tersebut. Saya kira untuk masalah generasi kita ini memang perlu kita sendiri yang langsung menyentuhnya gitu ya, karena negara juga sudah mengatur, keluarga juga harus memperkuat ini. Atau mungkin dalam bentuk yang konkret adalah dalam kurikulum sekolah ada tentang pendidikan seks gitu. Karena kalau selama ini kan waktu zaman saya itu biologi, itu hanya mengenalkan organ tubuh perempuan ini, laki-laki ini, tapi tidak jika disilangkan akan terjadi apa, itu nggak dijelaskan di waktu saya gitu. Apa mungkin ini penting, Mbak Ati? Ya, jadi masalah ini ya, pergaulan bebas itu kita tidak bisa misalkan hanya memfokuskan hanya itu keluarga saja yang kita tuntut atau mungkin juga pemerintah saja, tetapi hampir seluruh komponen yang ada di masyarakat.
baik itu keluarga, kemudian pemerintah juga tadi sudah disinggung oleh Mbak Ratu, kemudian masyarakat secara luas. Kita lihat misalkan keluarga-keluarga sekarang ini itu sudah banyak yang mereka tidak bisa menempatkan fungsinya sebagai keluarga. Fungsi kita kenal ada beberapa fungsi keluarga, ada fungsi sosial, fungsi keagamaan, ekonomi dan sebagainya. Itu sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kita bisa bayangkan kalau yang namanya keluarga ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, akhirnya tidak hanya putra-putri saja, tetapi juga orang tua ini, suami istri itu akan mencari kepada keluar. Nah, kita keluar, kita lihat masyarakat kita, ternyata budaya sekarang yang ada adalah budaya yang sangat permisif. Semakin hari semakin boleh, ya, semakin tidak ada batasan dan sebagainya. Kemudian nanti dari tingkat pemerintahan juga seperti itu, misalkan meskipun sekarang undang-undang anti pornografi dan porno aksi itu sudah, tetapi secara implementatif kan juga belum bisa dilaksanakan. Artinya kita tidak bisa itu hanya sendiri saja, tetapi harus bersama-sama. Kemudian tadi kalau Mbak Loli bilang bagaimana peran dunia pendidikan, ini juga sangat berperan sekali dalam terutama ini anak-anak didik ya, itu kepala sekolah maupun guru, itu bagaimana bisa menjelaskan. Kalau bisa sih kalau menurut saya tidak ada perlu pelajaran khusus, tetapi bahwa bagaimana masing-masing mata pelajaran itu kita bisa memasukkan di situ unsur-unsur etika, ya, bagaimana mereka dalam bergaul, itu sebaiknya batasan-batasannya seperti apa. Itu kita seharusnya itu selalu memberikan itu. Jadi tidak perlu ada khusus pelajaran tentang pendidikan seks, itu mungkin barangkali akan sangat kaku, malah makin ada gap gitu. Table manner gitu. Iya, Kalau begitu saya sekarang memberi kesempatan ke dua narasumber saya untuk ngasih poin-poin penting sebagai tips bagi pemirsa untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di rumah. Mbak Dian. Ya, baik pemirsa di Indonesia semuanya, khususnya keluarga muslim di Indonesia, buat negara kita aman, tentram, damai, jadikanlah rumah tangga kita atau jadikanlah putra-putri kita generasi yang mampu mengikuti zaman dengan mengikuti sifat-sifat perilaku yang sudah diatur sesuai dengan adat dan budaya serta agama yang kita anut. Dan tentunya ini juga bermanfaat buat diri kita sendiri, bagaimana mencontohkan kepada orang lain, kembali kepada kita sendiri. Iya, bagus poinnya. Silakan, Mbak Ati. Saya mengajak juga kepada diri saya sendiri, marilah kita sama-sama, masing-masing kita itu bersama-sama ikut mengantisipasi, memberikan solusi juga terhadap persoalan remaja kita ini. Kalau misalkan kita sebagai orang tua, marilah kita laksanakan kewajiban dan peran kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai pendidik, maka marilah kita laksanakan juga sebaik-baiknya kita sebagai pendidik memberikan pengarahan kepada anak-anak didik kita. Kalau misalkan Mbak Loli sebagai ini ya di parlemen di situ, maka nanti bisa memberikan iya, paling nggak dorongan. Harus memberi betul, contoh, artinya masing-masing kita harus berperan. Kita tidak bisa hanya di situ mengandalkan keluarga saja, pemerintah saja, tetapi seluruh elemen yang ada di masyarakat kita bersama-sama untuk bahu-membahu menyelesaikan persoalan remaja ini dengan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Ajakan ini tentu saja harus kita respon positif, pemirsa, karena siapa lagi yang akan menyelamatkan generasi muda kita jika bukan kita, jika bukan masyarakat, jika bukan pemangku kebijakan. Karena itu kita semua bertanggung jawab untuk melahirkan generasi muda yang bertanggung jawab pula pada bangsa, negara, juga agamanya tentunya. Baiklah pemirsa, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Belajar Islam setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 sampai 21 malam. Kami terbuka sekali untuk semua kritik, saran, ataupun pertanyaan. Jika pemirsa ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan layangkan ke Facebook dan Twitter kami di belajarislam_282@yahoo.com. Karena itu pemirsa, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Belajar Islam karena akan ada isu-isu yang menarik dan penting untuk kita kaji bersama. Terima kasih untuk Mbak Ratu Dian Hetifah, terima kasih untuk Mbak Atiatul Ulia, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.